Peristiwa penyaliban Yesus Kristus telah dinubuatkan dalam kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama. Akan saya bacakan tulisan dari Episkop Daniel dari Nikopolis dari buku Seri Teologi Dogmatika Alkitabiah Ortodoks. Di samping itu, pelaku sejarah dari peristiwa penyaliban, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, telah beberapa kali menubuatkan mengenai apa yang akan menimpa dirinya. Demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 17 ayat 22 hingga 23. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat 17 hingga 19. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya, Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat 1 hingga 2. Umat Muslim menganggap bahwa Yesus Kristus sama dengan Isa dan Isa diakui sebagai seorang nabi. Sementara itu menurut ajaran Islam, seorang nabi mempunyai sifat maksum, artinya tidak mungkin berdusta. Nabi yang tidak mungkin berdusta itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Dalam Alkitab menyatakan bahwa dirinya akan dianiaya dan disalibkan, serta akan bangkit lagi pada hari ketiga. Itu berarti apa yang dikatakannya merupakan suatu kebenaran karena diucapkan oleh seorang nabi yang menurut Islam bersifat maksum. Jadi peristiwa Yesus disalibkan itu merupakan suatu kebenaran. Dengan demikian, orang harus memilih apakah narasi bahwa Yesus Kristus tidak disalib itu adalah benar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran yang baru muncul 600-an tahun setelah zamannya Yesus itu. Jika demikian, berarti pendapat itu sama saja dengan mengatakan bahwa nubuat Kristus itu suatu dusta. Dampaknya sama dengan menentang dan melakukan kontradiksi dengan ajaran Islam sendiri yang mengajarkan bahwa seorang nabi bersifat maksum. Karena di sini Yesus yang diakui sebagai nabi itu dianggap bisa berdusta. Ataukah Yesus memang disalib sebagaimana yang dinyatakannya sendiri dalam Alkitab? Dengan kata lain, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu perlu dipertanyakan. Ini merupakan dilema bagi siapa saja yang menolak fakta penyaliban Yesus Kristus yang oleh umat Islam disamakan dengan Isa Al-Masih itu.